Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Jadi ini nomor 12 ya, bukan 11. Cuma saya lupa ganti nomornya. Ini ada gambar 4 ya, A, B, C, D. Nah, gambar ini merupakan skema model pertumbuhan tunas lateral pada tanaman Arabidopsis yang dikendalikan oleh faktor nutrisi dan hormon. Nah, di sini ada 4 gambar. Di sini yang pertama ketika apexnya dihilangkan. Kemudian bagian D itu adalah ketika tunasnya mulai tumbuh. Di sini ketika auksinnya mulai diproduksi, dan di sini ketika tunasnya tumbuh lebih panjang lagi. Seperti biasa kita akan menentukan benar salah dari 4 pernyataan. Pernyataan yang A, meristem apex pucuk berperan sebagai sumber auksin dan penampung zinc atau gula. Ini benar ya. Jadi sebenarnya soal ini gampang ya, tinggal dilihat di soal saja, di gambar. Jadi jelas terlihat di gambar. Yang pertama, kita lihat di sini ya. Nah, ini tanda panah. Di sini adalah bagian di mana auksin diproduksi di bagian pucuk atau apex, dan kita lihat di sini ada tanda panah juga yang menunjukkan bahwa di sini juga di apex juga adalah tempat ditumpuknya gula atau penampungan gula. Nah, di gambar A juga di sini dikatakan bahwa ketika apex dilepas, maka ada pengalihan aliran gula ke cabang ya. Ada pengalihan aliran gula ke cabang. Itu nanti terjadi di bagian ketika sudah masuk di bagian C. Kemudian yang kedua, hilangnya apex pucuk menyebabkan ekspresi gen BRC1 yang merupakan gen pengontrol pertumbuhan tunas aksiler semakin rendah. Ini benar ya. Di gambar kita bisa lihat bahwa ketika tunas apex dilepas, maka yang terjadi adalah BRC yang merupakan pengendali dari pertumbuhan tunas itu ekspresinya akan semakin berkurang. Dalam hal ini transkripsinya akan semakin berkurang. Karena gen branch 1 ini itu dia mengontrol pertumbuhan tunas, dalam artian ketika tidak ada lagi tunas. Nah, ingat bahwa gen BRC1 ini atau branch 1 ini berperan dalam menghambat pertumbuhan tunas aksilar. Dalam artian dia yang mengontrol ya. Nah, ketika tunas dipotong, maka secara perlahan itu transkripsi atau ekspresi dari gen BRC1 ini akan menurun sampai titik di mana BRC tidak dapat mengontrol pertumbuhan tanaman tunas aksilar, sehingga tunas aksilar itu bisa tumbuh ya, seperti itu. Jadi ini kita lihat gambar saja kalau kalian lupa dengan konsepnya. Yang bagian C, selain di apex pucuk, auksin juga dihasilkan oleh tunas aksiler yang sedang tumbuh. Ini benar ya, dapat dilihat secara jelas pada gambar ya. Kalian mungkin bisa lihat pada gambar ya. Ketika di bagian A itu waktu masih ada apex ya, itu sumber utama auksin diproduksikan di pucuk sini ujung ya. Nah, ketika di bagian C, ketika pucuk dilepas, lalu mulailah secara bertahap terbentuk tunas aksilar, maka nanti di bagian C ini kalian bisa lihat gambarnya, auksin mulai diproduksi ya. Saya tidak jelaskan secara detail ya bagaimana peranan hormon yang lain ya, yang ini yang disebutkan ini, yang ada PIN, ya, ada gen PIN, ada SL dan CK ya, karena nanti terlalu panjang. Kemudian yang D juga benar, pendistribusian kembali gula dari apex pucuk ke bagian cabang tanaman menyediakan energi bagi pertumbuhan. Nah, ini sangat-sangat logis ya, karena kan gula tentu dipakai oleh sel dalam hal metabolisme. Dan kalau pertumbuhan utamanya di sini adalah ke cabang ya atau tunasnya, itu kan membutuhkan energi yang lebih banyak.
Sama dengan kita sebagai manusia ketika dalam fase pertumbuhan kita dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi zat-zat makanan yang bernutrisi.